Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lovers, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iram Surahman dapat kembali hadir di layar kaca Anda untuk sajian program kesayangan kita, yakni The Knowledge All You Can Learn About. Dan pemirsa, hingga 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan tema yang menarik dan juga narasumber yang akan menemani kebersamaan kita untuk episode hari ini. Namun sebelumnya, kita akan saksikan VT berikut ini. Halo, The Knowledge All You Can Learn About. Kali ini kita akan membahas topik referensi fikih bersama para ahli Ustadz Ahmad Sarwat dan Ustadz Sutomo Ibnu Abi Nasr. Ustadz Sutomo Ibnu Abi Nasr ialah seorang dosen di Kampus Syariah Jakarta, Rumah Fikih Indonesia. Beliau ialah lulusan dari Fakultas Syariah LIPIE Jakarta, jurusan perbandingan mazhab. Kegiatan beliau salah satunya ialah sebagai kontributor rumahfikih.com. Dan kali ini kita juga bersama Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau ialah Ketua Umum dari Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta dan Ketua Forum Silaturahmi Majelis Taklim dan Umara. Beliau merupakan Direktur Utama dari Rumah Fikih Indonesia serta Direktur dari Kampus Syariah Jakarta. Pria kelahiran Kairo, Mesir ini merupakan Master dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan bidang konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Ya, baik pemirsa, sekilas tadi Anda sudah melihat profil dari narasumber kita untuk hari ini. Dan hari ini temanya adalah tentang referensi fikih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ustadz Sutomo LC dan juga Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah hadir di studio kami dan juga pemirsa. Kita akan langsung menanyakan tentang apa dan apakah yang dimaksud dengan referensi fikih. Silakan dari Ustadz Sutomo. Ya, referensi fikih itu kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ahli fikih kita dari semenjak abad 2, 3, 4 sampai abad hari ini gitu. Itu referensi fikih. Apakah Al-Quran dan Al-Hadis termasuk referensi fikih nih Ustadz? Kalau pertanyaannya apakah Al-Quran dan hadis termasuk referensi fikih, maka jawaban saya bukan. Oh, kok bisa Ustadz? Ini pemirsa bisa salah persepsi nih Ustadz. Tolong dijelaskan kenapa bukan sebagai referensi fikih? Ya, fikih itu kan panduan teknis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat yang benar, urutannya, bagaimana berpuasa yang baik dan aturannya dan seterusnya. Nah, ini teknis-teknis seperti ini secara mendetail tidak kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis secara kecuali kalau sudah dipahami dengan baik kayak gitu. Nah, agar bisa mengamalkan Al-Qur'an dan juga hadis, ya nggak usah kembali kepada Al-Qur'an atau kita membaca langsung. Cukup kembali kepada referensi-referensi fikih itu. Oke, jadi maksud Ustadz ini apakah referensi fikih ini sama dengan referensi Quran dan hadis? Betul sekali. Referensi fikih itu sama dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah di dalamnya. Oke, dari Ustadz Ahmad Sarwat bisa melengkapi jawaban dari Ustadz Sutomo ini? Al-Quran dan hadis itu rujukan utama. Dan referensi fikih itu adalah penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab kita di belakang ini semua adalah kitab-kitab referensi fikih. Isinya tidak lain dan tidak bukan adalah penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis. Tapi Quran dan hadis yang sudah dijelaskan dengan rinci, dengan sistematis, sehingga apa yang kalau kita orang awam baca dari Al-Quran cuma ngertinya apa yang ada dalam terjemah, nah di sini dijabarkan lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih rinci. Nah disitulah yang kita sebut ini adalah referensi fikih, hasil dari penjabaran Quran dan Sunnah. Berarti secara logika sederhana nih Ustadz, apakah kita tidak perlu baca lagi Al-Quran nih Ustadz? Ya, kalau membaca dalam arti kita bertilawah gitu ya, harian, rutin, kemudian tadabbur Al-Quran, murojaah, harus kita lakukan tiap hari gitu. Tetapi kalau membaca dalam rangka untuk menggali hukum fikih dari Al-Quran, maka harus orang yang benar-benar ahlinya. Kalau memang ahlinya, tidak mengapa silahkan, sekelas Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi kalau nggak ahlinya, kita tidak perlu untuk melakukan itu. Kembali saja kepada referensi fikih. Jadi membuka jalan ya Ustaz? Betul. Justru itulah jalan paling selamat ya di dalam mengamalkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jalan paling selamat nih. Jalan paling selamat. Masih agak rancu nih Ustaz. Boleh dijelaskan Ustaz, maksudnya apa nih jalan paling selamat ini? Jadi ajaran-ajaran Al-Quran itu agar bisa diamalkan dengan baik seperti itu ya, kan harus dipahami dengan benar terlebih dahulu. Nah, yang bisa memahami dengan benar siapa? Orang-orang yang menulis referensi fikih itu tadi. Nah, kalau kita tidak membaca referensi fikih, hanya membaca Al-Quran dan juga hadis
dua-duanya cuma itu saja tanpa ada panduan dari para ulama referensi fikih itu, maka justru kita akan tersesat. Tapi kalau dipandu dengan referensi fikih, jadi selamat gitu. Oke, baik Ustaz. Kalau dari Ustaz Ahmad Sarwat bisa memberikan contoh mungkin yang bisa difahami oleh pemirsa yang melihat tayangan ini? Jadi begini, Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Betul. Jadi orang yang tidak berilmu itu, ya dia tidak bisa memahami langsung begitu saja apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, bahasanya juga sudah tidak paham, latar belakang turunnya ayat ini kenapa, maksudnya apa, dan kan nggak tahu. Nah, mereka lah yang ahli dalam ilmu fikih itu kemudian menjabarkan, menjelaskan. Jadi ya orang-orang yang tidak tahu bertanyalah kepada yang tahu. Ya kan Allah sendiri memperintahkan itu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi Quran itu memang diturunkan tidak semua orang langsung paham. Ya Rasulullah itu yang menjelaskan pertama, lalu para sahabat dan seterusnya, tabi'in dan sebagainya, yang kita sebut dengan mereka adalah para ulama, para fuqaha. Nah, para ulama fuqaha itulah yang kemudian menuliskan ini referensi fikih dalam masalah fikih. Kita yang tidak tahu, yang tidak ngerti ayat Quran dan sebagainya, kita baca ini. Oh begitu toh maksudnya ayat Quran. Oh begitu toh maksudnya hadis. Begitu kurang lebihnya. Itu dari sisi agama ya Ustaz. Kalau Iya. dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin ada contoh lain Ustaz misalnya? Ya contohnya gini ya. Misalnya di dalam dunia kedokteran. Ya. Nah, orang kalau sakit itu biasanya suka di ronsen, ya. Betul. Hasil ronsennya itu memang sih bisa dibaca, tapi yang baca ini nggak paham maksudnya apa. Oke. Nah, ya. nanti ada dokter yang akan menjelaskan, oh itu Anda tuh penyakitnya ini dan solusinya harus begini. Kira-kira begitu. Hasil ronsen itu adalah Quran dan hadis. Memang dia bisa dibaca, tapi tidak semua orang langsung paham. Harus ada orang yang mengerti yang Ahlinya. dikatakan sebagai ahlinya, Iya. ya, ahlu Dokter. dzikri atau ulama itu yang kemudian menjelaskan isinya. Gitu. Baik Ustaz. Jadi ini cukup memberikan gambaran bahwa ada contoh yang lebih sederhana. Contohnya tadi dokter tadi ya Ustaz Betul. ya. Iya. Sehingga tidak boleh sembarangan membaca ronsen, harus dokter yang ahli di bidangnya. Yang Ya kalau dia menjelaskan. tidak punya ilmunya terus dia mau baca apa hasilnya kan dia Iya. tidak tahu kan ini kenapa fotonya negatif begini, tidak berwarna dan sebagainya malah. Oke, jadi itu intinya adalah referensi fikih itu adalah hasil yang sudah dijelaskan oleh para ulama, tapi tetap kita merujuk kepada Quran dan Sunnah. Oke, ada tambahan dari Ustaz Sutomo mengenai hal ini? Ya, agar kita selamat tadi itu ya. Kalau tadi rongsen kalau dibaca oleh orang yang bukan ahlinya, nanti malah bikin berbahaya yang berpenyakit gitu Iya, kan. betul. Agar selamat dari bahaya tadi, ya kasihkan kepada dokter yang ahlinya. Baik Gitu. Ustaz. Satu pertanyaan lagi nih Ustaz yang ingin saya tanyakan untuk sesi ini adalah apakah dengan kita mereferensikan kepada ahli fikih, apakah tidak ada kemungkinan untuk terjerumus ke pengkultusan dari seorang ahli fikih itu sendiri? Ya. Tapi tahan sejenak Ustadz. Jawabnya nanti di segmen yang berikutnya Ustadz ya. Semakin menarik pembahasan kita untuk sesi ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan daktoska. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan. Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana
Karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan program The Knowledge, All You Can Learn About. Dan tema kita pada hari ini tentang referensi fikih. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya, tadi saya sudah bertanya tentang pengkultusan dari referensi dari fikih itu sendiri. Bagaimana jawabannya dari Ustadz? Apakah kita boleh kritis terhadap para ahli fikih? Ustadz, bagaimana jawabannya Ustadz? Iya, sebenarnya tidak tepat kalau disebut sebagai pengkultusan ketika kita kembali atau membaca referensi fikih ya. Karena memang bertanya kepada para ulama itu sudah menjadi perintah Al-Quran itu sendiri. Tadi sudah dibacakan sama Ustadz Sarawat itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita orang-orang yang memang tidak tahu, fas'alu, maka bertanyalah. Nah, bertanya ini bisa ditafsirkan membaca referensi-referensi fikih juga gitu. Karena jawaban-jawabannya sudah disediakan oleh para penulis referensi fikih itu. Nah, karena itu perintah Al-Quran harus ditaati. Terus apa kita boleh kritis? Boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, kita memang sudah selevel dengan mereka. Kemudian kedua, harus sesuai dengan atau menguasai metodologi kritik fikihnya seperti apa. Kalau itu syarat-syarat terlengkapi, silahkan dengan etika tentunya gitu. Jadi harus sadar diri ya Ustaz, Tentu sebelum saja. mengoreksi orang lain Iya. ya. Baik Nah, ini Ustaz. krisis sekarang yang terjadi seperti itu. Ada banyak orang yang tidak sadar diri, persis seperti tadi. Nggak bisa baca rongsen hasilnya gitu ya. Tapi kayak jadi shock dokter gitu. Ya. Padahal Saya malah punya semacam ilustrasi lagi. Jadi bukan kultus sebenarnya kepada para ulama itu, tapi memang mereka itu memang orang yang ahli di bidangnya. Anggaplah kita naik pesawat terbang. Pilot itu memang orang yang sudah sekolah penerbangan lama, Betul. dia sudah punya jam terbang tinggi dan sebagainya. Maka kita serahkan kepada beliau sebagai captain ya kan, dia yang akan mengemudikan pesawat ini, dan kita sebagai penumpang ikut sajalah gitu ya. Kita tidak usah mengkritisi, pilot salah ini jalannya, nggak lewat sini, lewat sana, dan sebagainya. Nggak usah sok tahu begitu, ya kan? Kalau kita bukan pilot, bahkan sesama pilot pun kalau dia sebagai passenger gitu ya, dia pilot memangnya, tapi dia jadi penumpang dalam penerbangan itu, dia tidak perlulah mengkritisi pilot lain yang sedang bekerja, nggak usah apa kata orang Jawa ngerusui lah begitu ya kan. Biar masing-masing bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan kita hormati. Begitu juga kita sebagai orang awam, ketika para ulama sudah menuliskan kitabnya, pendapatnya yang berbeda-beda, kita ikut saja gitu. Nah, ikut ini bukan mengkultuskan. Iya. Betul. Ya, ini maksudnya ada membantu pemahaman untuk Iya, masyarakat betul. ya Ustaz ya, tentang Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya. Dengan karya yang begitu banyak nih Ustaz, boleh dijelaskan nih Ustaz, ini kitab-kitab apa saja nih Ustaz? Jadi ini kitab memang Banyak sekali sebagian itu ya. kecil saja. Walaupun dibilang banyak, ini cuma sebagian kecil. Ini sebagian kecil dengan Sebagian sebegini kecil. banyaknya Kecil. Ustaz. Ya, sebagian kecil. Iya, Karena iya. apa? Karena para ulama itu memang mereka punya kebiasaan menulis. Ilmu yang begitu banyak mereka miliki itu mereka tulis. Dan tulisan-tulisan itu di abad ketiga Hijriah itu memang Berkembang, pesat gitu. sampai hari ini. Saya kasih contoh misalnya ini ada Boleh, kitab Ustaz. apa ini judulnya ini? Apa tuh Ustaz? Ini Raudatul Talibin. Ya, pemirsa sekarang bisa melihat buku yang sedang dipegang oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Silakan Ustaz dijelaskan. Ini kitab Raudatul Talibin, ya, artinya taman para siswa, taman siswa. Taman siswa, gitu ya. Ini salah satu kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau punya banyak kitab fikih, salah satunya Raudatul Talibin ini. Ini sampai ada 8 jilid ya. 8 sampai 8 jilid. Raudatul Talibin aja. Ini hanya Raudatul Talibin saja. Beliau masih punya banyak lagi yang lain. Allah. Dan versi yang di tangan saya ini adalah versi cetakan sudah modern. Kita kalau lihat huruf-hurufnya sudah bagus, Sudah dibaca paragrafnya, gitu. dan ada juga indeks dan Daftar isi. sebagainya. Nah, ini sebenarnya aslinya dulu waktu ditulis oleh beliau itu masih dalam bentuk manuskrip. Ini bisa kita lihat beberapa contoh manuskripnya. Ini aslinya ya. Aslinya seperti ini. Pemirsa bisa melihat, pemirsa ya, coba diperlihatkan ini Ustaz. bisa dikatakan sebagai kitab asli yang ditulis dengan tangan di masa itu. Ini kalau hari ini kita baca agak repot. Tulisan para penyalin. Tulisan para penyalin ya. Nah, tugas para doktor dan para ahli fikih hari ini itu salah satu di antaranya melakukan tahqiq
terhadap kitab-kitab yang masih dalam maktutot ini. Dan jumlah yang maktutot yang seperti ini di maktabah atau di perpustakaan Islam itu sangat banyak. Yang sudah dicetak tuh belum ada separuhnya, baru 5%-nya saja. 5%? Iya. Ini baru yang terlihat di sini ya, Ini Ustaz yang ya? terlihat di sini. Ini Ya. kurang dari 1% Kurang mungkin dari gitu. Masya Allah. Cuma ibarat dari satu tetes keseluruhan. air di seluruh lautan lah yang ada. Untuk gitu ya. fikihnya saja itu baru 5%. Jadi ini para ahli fikih ini menulis dalam bentuk karya nyata ya? Iya, Dari itu yang tulisan. nyata. Ilmu mereka seperti Dan ini yang 8 jilid itu ringkasan sebenarnya. Ya, Ringkasan ini belum Ringkasan. isinya Ustaz nih? Iya, ringkasan dari sebuah kitab yang panjang lebar, syarah namanya. Syarah itu penjelas. Ya. Ada syarah itu nama kitabnya Fathul Aziz, yang merupakan penjelas dari kitab Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz itu ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan dari kitab Al-Wasit. Ketiganya karangan Imam Ghazali. Ini banyak istilah-istilah yang cukup unik. nih. Nama-nama kitab Oh, itu. nama-nama kitab Itu ya? tadi nama kitab. Iya. Nah, 3 ringkasan ini juga bermula dari kitab syarah juga sebenarnya yang ditulis oleh gurunya Imam Ghazali tadi, yaitu Imam Al-Haromen yang nulis kitab syarah panjang Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ini mensyarah 4 kitab yang merupakan karya Imam Syafi'i sendiri, murid-murid Imam Syafi'i. Salah satu muridnya yaitu Imam Muzani punya karya kitab ini. Oh, ini Al-Majmu' ini. Oh, ini Al-Majmu', bukan. Ini yang punya Mukhtasar Muzani ini. Al-Muzani. Oke, Ya. Banyak sekali nih. Ini di abad awal abad ketiga Hijriah gitu ya, sampai kemudian berabad-abad lamanya banyak muncul kitab baru yang berjenjang bertasalsul gitu. Ada hubungannya sampai ke abad itu. Baik Ustadz, ini luar biasa penjelasannya. Saya yakin pemirsa di rumah ini semakin haus nih penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Dan pemirsa tetap berada di channel kesayangan Anda, di Share Channel. Kita akan kembali untuk segmen yang ketiga, tetap di saluran kesayangan Anda dalam program The Knowledge. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan dark Tosca. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan. Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dan Anda saat ini sedang menyaksikan program kesayangan Anda, The Knowledge All You Can Learn About. Dan pemirsa, bagi Anda nanti yang akan bertanya di Twitter kami, Anda bisa mention ke @ShareChannelTV dengan hashtag referensi Vicky. Pemirsa, saat ini saya sedang memegang sebuah kitab yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz Tomo ini. Ustadz Tomo, ini semuanya dalam bahasa Arab ini, ya. Yeah. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini ada kayak
seperti garis-garis yang saya pribadi sendiri belum paham. Ini bisa dibantu dijelaskan ya Ustadz? Ya, ini kitab di dalam madhab Hanafi gitu ya. Nama kitabnya Fathul Qadir sebagai Fathul kitab Qadir. utama. Fathul Qadir itu syarah atau penjelas tadi. Nah, yang dijelaskan yang paling atas, maka kemudian dibatasi yang paling atas ini namanya kitab Al-Hidayah. Di bawahnya Al-Hidayah ada kitab Fathul Qadirnya. Kemudian karena ada syarah, ada penjelas dari kitab lain yang juga bagus, di bawahnya dikasih syarah lagi, namanya Al-Inayah. Al-Inayah. Nah, dari Al-Inayah dan Fathul Qadir kemudian ada seorang ulama yang menuliskan hasyiahnya. Hasyiah itu semacam catatan pinggir gitu ya. Ya. Untuk dua syarah ini. Nah, hasyiahnya nama hasyiah As-Sa'di. Itu yang ditulis oleh Sa'dullah. Tapi karena belum tuntas di dalam mensyarah dan juga di dalam memberikan hasyiah, nanti di akhir-akhir jilid itu ada yang sudah memberikan kelengkapannya, yang melengkapi. Jadi sebenarnya walaupun ada satu eksemplar kitab gitu ya, Ya. itu sebenarnya terdiri dari 6 penulis dan 6 ulama dan 6 kitab. Bergabung menjadi satu. Bergabung menjadi satu. Menjadi satu. Memang desain percetakannya seperti itu. Iya. Ini luar biasa Ustadz dengan bahasa Arab. Ini kan masyarakat boleh jadi ada kendala dalam sisi bahasa Arab ini. Iya, Bagaimana memang, solusinya nih Ustadz? Bahasa Arab mutlak dibutuhkan untuk memahami referensi fikih ini ya. Tetapi itu bukan satu-satunya modal. Masih banyak perangkat lain yang perlu dilengkapi oleh orang yang ingin memahami referensi fikih yang masih berbahasa Arab seperti itu. Seperti tadi itu, masing-masing madhab fikih punya sistematika sendiri, istilah-istilah sendiri, bahasa-bahasa sendiri, yang di madhab lain mungkin berbeda. Tapi istilahnya sama. Tapi dengan istilah yang sama, definisinya itu berbeda-beda. Maka keterampilan ini mutlak harus dikuasai oleh seorang yang ingin mendalami referensi fikih. Baik Ustadz, jadi sekarang kitab ini begitu banyak, baru sekian persen yang dikupas oleh para ahli baru fikih. sekian persen. Nah, bagaimana untuk pemirsa yang ingin beli tapi terkendala dari sisi biaya nih Ustadz? Ya, memang itu juga kendala gitu ya, yang agak susah juga untuk mencari solusinya. Tetapi jangan khawatir, di internet itu sudah disediakan oleh banyak para dermawan gitu, kitab-kitab yang bisa di-download secara gratis. Ya, walaupun tidak secara fisik, e-booknya atau PDF-nya bisa kita baca. Bahkan ada satu software namanya Maktabah Syamilah, yang dari satu software ini kita bisa membuka ribuan bahkan ratusan ribu kitab dalam satu waktu gitu. Terkumpul dari satu software ini. Dan itu juga bisa di-download secara gratis. Tinggal di-install di PC atau laptop kita, kita bisa menikmatinya. Jadi Tapi syaratnya tetap harus bisa bahasa Arab. Iya. harus bisa bahasa Arab. Sayang Jadi- sekali belum diterjemahkan Iya. dan susah kayaknya. Dan agak sulit untuk bisa diterjemahkan. Karena Dan- terjemahan saja belum tentu bisa menggambarkan isinya, karena ini kitab textbook. Betul. Artinya Iya. harus orang yang menguasai bidang tersebut baru dia bisa mengerti. Textbook kedokteran walaupun dalam bahasa Indonesia belum tentu bisa kita pahami kan, Iya. karena itu adalah sebuah ilmu yang punya banyak istilah-istilah yang kita nggak Ada paham. mata kuliah sendiri sebenarnya di Rumah Fikih Indonesia itu yang membahas tentang ini gitu. Nah, Iya. dengan menguasai keterampilan itu, insya Allah membaca kitab bisa dengan ilmunya jadi mudah kayak gitu. Iya. Jadi buat pemirsa, bagi yang ingin belajar, tentunya ada solusinya. Di Iya. samping download dari bentuk soft copy dari filenya, bisa mencari guru pendamping untuk membantu Software penjelasannya juga. ya. Baik, ini Ustadz sebentar Ustadz. Tampaknya sudah ada masuk dari Twitter kita nih, sudah ada yang bertanya dari Etnike Jatnika tentang bagaimana, apakah ada buku referensi fikih dalam bahasa Indonesia, dan apakah Ustadz juga sudah menulis nih, Ustadz Ahmad Sarwat atau Ustadz Sutomo? Ustadz Ahmad Sarwat ini, Begini, beliau udah menulis. kalau bagus. dalam bahasa Indonesia tentu saja jumlahnya terbatas. Yang terbatas itu kenapa? Karena jarang ulama di Indonesia yang menulis kitab fikih dalam bahasa Indonesia. Kalaupun yang tersedia di pasaran umumnya adalah kitab-kitab ini diterjemahkan. Tapi penerjemahan lagi-lagi biasanya kurang akurat, ya, tetap dia bermasalah. Maka kami di Rumah Fikih Indonesia mencoba menuliskan kitab fikih langsung dalam bahasa Indonesia dengan taste orang Indonesia, dengan realita bangsa Indonesia. Sumbernya ini semua, hasilnya yang ada di depan kita ini. Seri fikih Luar biasa. Ini kehidupan. kita sebut seri fikih kehidupan. Iya, ini ada berapa jilid nih Ustadz? Sebenarnya harusnya 18 tapi baru sampai 15. Baru Yang 15. 3 lagi masih dalam proses penulisan. Masya Nah, ini adalah di antara apa yang bisa kita share kepada para umat Islam di Indonesia yang masih bermasalah dengan bahasa Arabnya. Tapi ingat, ini bukan karya dalam arti kita ngarang sendiri, tapi semua merujuk Nukilan. kepada
kitab-kitab yang tadi sudah kita bicarakan. Iya, Karena betul. kita Jadi harus di dalamnya membaca ini referensi tadi. referensinya ada di dalam sini. Jadi pemirsa juga tidak boleh patah semangat ya untuk belajar kenal bahasa Arab. Ini ada bagian dari solusinya ya Ustaz ya. Dan yang menarik, kitab ini kita buat tidak merujuk kepada satu mazhab tertentu, tapi kepada 4 mazhab, bahkan sekian banyak ulama dengan berbagai macam pendapat mereka kita masukkan di sini, sekaligus juga dengan dalil-dalilnya, sehingga kita tidak fanatisme kelompok atau mazhab dan sebagainya. Ilmu itu apa adanya, ya itulah yang kita sampaikan. Baik Ustaz nih, subhanallah luar biasa ini penjelasannya. Tampaknya kita sudah menjelang di penghujung acara nih Ustaz. Jadi boleh diberikan kesimpulan untuk pemirsa yang ada di rumah tentang referensi fikih itu sendiri. Silakan dari Ustaz Sutomo terlebih Ya, dahulu. referensi fikih itu luar biasa banyak ya. Agar kita bisa punya rasa menghormati para ulama, maka bacalah referensi fikih itu. Kalau belum menguasai bahasa Arab, ya belajarlah bahasa Arab, kemudian belajar juga cara mempelajari referensi fikih. Nanti kita akan merasakan dan menghormati betapa besarnya karya para ulama itu. Luar biasa. Dari Ustaz Ahmad Sarwat, kesimpulannya silakan Ustaz. Ulama atau penceramah atau mubaligh, siapapun mereka yang berdakwah, memang mau tidak mau dia harus baca ini, agar ketika dia menjawab, dia bukan hanya dari otaknya saja, tapi juga ada rujukannya, ada tempat di mana dia berpijak. Itu saja. Ya, jadi ada dasar dan fondasinya ya Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ahmad Sarwat dan juga Ustaz Sutomo atas pemaparan tentang referensi fikih untuk edisi kali ini. Pemirsa, tampaknya kita sudah mengakhiri acara kita. Tentunya ini tidak menjadi patah semangat untuk terus mengikuti program-program The Knowledge berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Saya Iram Surahman pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saksikan terus di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel.